Betul, saya bilang. Yang kuat-kuat, istri saya sebelah, saya bilang. Ada apa, saya bilang. Saya sedang di kamar Pak Ustadz, duduk di atas sajadah. Terus kenapa nelpon saya? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba dengan PSK. Ngadunya ke saya. Mestinya ngadu ke BNN. Terus ngapa ngadu ke saya? Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Lapor kepada Narkotika Nasional. Tangkap, saya bilang. Tapi katanya surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustadz. Siapa yang ngajari kamu begitu? Ustadz saya, Ustadz setan itu, saya bilang. Masa suami mabuk, berselingkuh, jahat dibilang surga di bawah tapak kaki suami? Laporkan dia ke polisi, tangkap dia, gugat ke pengadilan, saya bilang. Kalau dia berubah, taubat, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak berubah, jahat, gugat ke pengadilan. Katanya kalau menggugat suami, tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Itu kalau suaminya baik, kau gugat. Kalau suami macam ini, kau gugat. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau perempuan ini dibodohi. Hartanya diambil, gajinya diambil, dieksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, banyak-banyak bersolawat. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah masih puasa sunat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ayahanda Owner Asia Bali beserta ibu dan keluarga. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Owner Villa Bokori Island beserta owner-owner yang produknya nanti dibuatkan video endorse satu-satu. Semoga semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu di luar. Satu provinsi saya datang sekali. Sumatera Utara sekali. Sumatera Barat sekali. Kalimantan Selatan sekali. Sulawesi Tenggara sekali. Di luar jadwal itu saya tidak bisa datang. Kemarin kita ke Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe. Nanti Ustadz diminta untuk hari ulang tahun kabupaten. Saya tidak jawab. Yang jawab nanti Ibu Mawan. Ustadz nanti datang, kebetulan kami tuan rumah MTQ provinsi. Saya tidak jawab. Saya hanya senyum saja. Yang jawab nanti Ibu Mawar. Ini saya jelaskan ke ibu bapak semua supaya nanti jangan bingung kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad itu diundang tidak datang? Ini kan dakwah, ini kan pengajian. Kenapa dia pilih-pilih? Saya tidak pilih-pilih. Saya hanya datang setahun sekali. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selama 4 hari di satu daerah itu, saya mau di daerah itu ada pesantren. Jadi kalau di daerah itu ada yang mewakafkan tanah ke saya tidak bisa urus, maka saya serahkan ke tim yang mengurus jadwal saya di provinsi tersebut.
Ada orang mewakafkan tanah di Provinsi Jambi, lalu yang mengurus saya namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya bilang, bang, ini pewakaf, ini abang buat pondok, namanya Pesantren Darul Ihsan. Sudah berjalan dan angkatan pertama kemarin sudah berangkat ke Mesir. Alhamdulillah. Di Palembang ada orang ngasih tanah 6 hektar dekat pintu tol. Saya bilang, saya terima Pak Haji, tapi saya nggak bisa tinggal di sini, karena kalau saya tinggal di Palembang berarti harus buka cabang. Pecah perang dunia ketiga nanti. Maka saya serahkan ke tim yang mengurus saya di Sumatera Selatan, namanya Habib Mahdi. Habib Mahdi dengan Ustadz Ali. Akhirnya didirikanlah pesantren, sekarang sudah jalan, alhamdulillah. Di Sulawesi, di Kalimantan Selatan yang ngurus namanya Ustadz Hatta. Ustadz Hatta mewakafkan tanah almarhum bapaknya. Berdirilah pesantren, sudah jalan, namanya Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Di Sulawesi Tenggara sampai hari ini belum ada yang mewakafkan tanah ke saya. Makanya ketika saya dapat kabar dari Al-Khansa, dari Ibu Mawar, dari ibu-ibu, Ustadz Somad, kita dapat tanah wakaf. Maksudnya Al-Khansa dapat tanah wakaf. Maka saya bilang, ayo kita letakkan batu pertama. Saya memang begitu. Saya tidak mau diundang oleh bupati, gubernur, kabak kesra, datang ceramah pulang. Enggak, saya enggak begitu. Saya mau ada sesuatu. Kalau bisa pondok, kalau nggak bisa pondok, masjid, sekolah. Makanya beberapa tahun yang lalu ketika ibu mengajak meletakkan batu pertama, siap. Kita tidak bisa naik ke atas ini waktu itu, karena lumpurnya segini. Masih gunung. Akhirnya kita hanya di bawah, itu pun tapak sepatu sudah tebal kena tanah merah. Letakkan batu pertama. Sejak itu saya tidak pernah tanya Ibu Mawar apa kabar batu itu. Entah bertambah batu kedua atau sudah berlumut. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Ustadz Somad, sudah berdiri masjid. Saya bilang, kalau begitu ayo kita resmikan. Saya orangnya tidak perfeksionis, tidak pernah menunggu sempurna. Bagi saya tiangnya pun yang penting ada dulu. Dan inilah yang saya lakukan di setiap provinsi. Covid 6 bulan kami tidak keluar. Lockdown bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya tidak pergi, karena saya takut tusuk hidung. Apa namanya itu? Vaksin yang suntik, swab. Nah, saya takut ditusuk hidung, nanti saya kena COVID, disuntik mati. Jadi saya nggak pergi. 6 bulan saya nggak keluar, di rumah aja. Setelah 6 bulan keluar, jadwal pertama ke Medan. Sampai di Medan, di kamar itu ada timbangan, saya berdiri, naik 6 kilo. Ternyata kalau di rumah lama bisa gemuk saya. Habis itu keluar-keluar kurus lagi. Jadi selama kami 6 bulan tidak keluar itu, saya sama kawan-kawan, saya bilang ini COVID ini nggak tahu berakhirnya kapan. Kawan kita sudah banyak yang mati. Saya bilang, ayolah kita ngumpul. Akhirnya saya dan kawan-kawan ngumpul, numpang di rumah ibu dokter. Kebetulan ada ibu dokter, dia punya rumah agak lapang. Kami numpang ngumpul di rumah ibu ya. Ya, kami ngumpul. Saking nggak adanya tempat ngumpul,
Lalu kemudian ketika itu saya bilang sama kawan-kawan, judul pertemuan kita ini adalah mau dibawa kemana hubungan kita. Kalau hanya sekedar berteman, berkawan, ketemu walimah, akikah, akad nikah, kita sudah. Tapi kita mau buat amal bersama. Tabligh akbar nggak bisa, ceramah nggak bisa, karena kalau rame ditangkap polisi. Saya bilang, tolong cari nama orang-orang kaya yang punya tanah. Nanti kita datangi rumahnya satu-satu, kita minta tanah. Karena kalau ditunggu orang berwakaf, dia nggak mau. Saya kalau untuk diri saya pribadi, saya malu untuk minta. Tapi kalau untuk kita bersama, ayo. Akhirnya kami ke notaris untuk membuat yayasan. Kata notaris, kalau untuk Ustadz Somad dan kawan-kawan nggak usah bayar, gratis. Emang notaris nih baik-baik memang. Namanya Pak Dariun namanya. Buatlah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Akhirnya setelah kami buat, tidak pernah bawa nama Abdul Somad. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kalau ada bapak punya tanah, ini belum punya tanah nih ceritanya. Maka Al-Khansa ini sudah 3 level di atas kami. Sudah punya tanah, sudah punya bangunan. Kami dulu nggak ada tanah. Alhamdulillah kami banyak dapat tanah wakaf karena jemput bola, datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Akad. Saya serahkan tanah ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat lillahi ta'ala. Kami terima. Allahu Akbar. Menangis foto. Habis itu kami cek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Bapak Kanwil BPN, mohon maaf Pak Ustadz, ini tanah bermasalah. Habis itu kami pula yang nangis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang kita akad kemarin itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Jadi kalau masalah tanah ini udah kenyang saya. Datang satu lagi ke kantor, membawa peta, dibuka petanya selebar ini. Ini 200 hektar Ustadz Somad. Ustadz pilih yang mana untuk buat pondok. Boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di atas, boleh di bawah. Tunjuk. Berapa hektar Pak? Terserah Ustadz mau berapa hektar. Luar biasa. Tapi kita udah agak takut juga, ini trauma soalnya. Tapi mudah-mudahan yang ini enggak. Kalau gitu kami pilih yang ini dekat jalan aspal. Oke, 5 hektar cukup, 5 cukup. Besok kami sama yayasan datang ke sana. Sampai di sana rame. Mereka udah nyambut kita tabligh akbar. Iya. 3 yang nyambut kami di situ. Satpol PP, Pemuda Pancasila, polisi. Kami tanya, acara apa ini rame Pak? Ini tanah sengketa Pak Ustaz. Batal. Sejak itulah kami kalau dapat tanah wakaf langsung menghadirkan Pak Kua. Gunanya untuk akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini ke Yayasan Tabung Wakaf Umat lillahi ta'ala. Saya terima sebagai yayasan. Langsung Pak Kua mengeluarkan surat namanya akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf yang selembar ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, lalu berubah nama orang di atas itu menjadi nama yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat, Yayasan Al-Khansa. Setelah dia jadi yayasan, 3, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan. Aman yayasan, aman keluarga, aman jamaah. Hati kita pun tenang. Datang seorang mantan wali kota, tapi kami masih trauma ini.
Ustaz Abdul Somad, saya pertama PNS, gaji saya yang pertama inilah tanah 1 hektar ini, saya serahkan ke Ustaz. Dalam hati saya, iyalah Pak, saya tahu. Namanya orang trauma kan. Ternyata kami dicek di BPN bersih. Akhirnya kami dirikanlah pesantren namanya Nurul Azhar, mengambil nama Al-Azhar. Sudah berdiri sekarang kelas 2 SMA. Insya Allah tamat nanti, dan yang sudah hafal Quran sebanyak 30 orang. Setiap Ramadan mereka lah yang membaca Quran, tarawih, khatam 30 juz selama 1 Ramadan. Berkat sering kena tipu tadi. Ambil cangkol, peletakan batu pertama. Pohon kates, rumput-rumput, pohon ubi, saya cangkolkanlah di situ. Bismillah, Allahu Akbar. Cangkol, peletakan batu pertama. Ada duitnya. Bismillah. Makanya tadi saya WA ketua yayasan tadi. Berapa duit terakhir pagi ini? Sebentar ya, dia sudah balas atau belum? Tadi waktu Ibu Mawar sambutan, saya WA, dia minta laporan berapa duit dapat sejak mencangkol itu. Alhamdulillah dia balas. Per pagi ini Ustadz, duit yang terkumpul 96 miliar 815 juta 325.633. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bersedekah 3 rupiah itu? Kok ada 63? Jadi sejak yayasan itu berdiri terkumpul duit 96 miliar. Nggak pernah terpikirkan secuil pun akan ada duit sebanyak itu. Karena kita waktu itu memang Covid, memang susah, ditipu, dibohongi orang, diprank. Tapi prinsip saya jalan terus. Akhirnya berdirilah gedung, berdiri. Waktu kami pertama mendirikan itu jauh dari kota, Bu. Makanya saya tanya Bu Mawar, Bu, lokasi masjid kita itu dekat kantor gubernur Pak Ustaz. Pas tadi lewat kantor, pas kami lewat kantor gubernur tadi, tiba-tiba ada mobil off-road melomba kami. Dia ini pelaku menjadi Pak Ilham. Masya Allah, tabarakallah. Jauh dari kantor gubernur Provinsi Riau, udah mau perbatasan keluar kota. Waktu kami pertama mendirikan itu, apa kata orang? Siapalah yang mau datang ke situ nanti? Jauh itu Pak Ustadz, jual aja tanahnya Pak Ustadz. Ustadz Buya Yahya sampai ke situ, Ustadz Hanan Attaqi sampai ke situ. Bahkan non muslim Bapak Kapolri Pak Listio sampai ke situ. Dia mau nengok pondok, bawa ke situ. Kemudian non muslim Bang Daniel Mananta sama istrinya orang Jerman sampai ke situ. Dia mau nengok. Dan setiap orang yang sampai ke pondok itu semua melihat macam melihat kucing Anggora. Terkejut mereka. Dulu kebun-kebun kates sama kebun ubi. Datang satu orang bapak-bapak, belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya. Bagus sekali ini katanya. Iya, berapa luas tanahnya? Sikit Pak Haji, cuman 1 hektar. Saya di sana ada 2 hektar. Ambil, tapi buat macam ini. Akhirnya kami buat kampus 2. Sudah ada masjid, ada rumah guru, ada dapur, dan ada asrama 3 lantai. Lalu kemudian di depan ada 4. Kalau kalian bangun ini 2, berhasil ini, itu di depan ada 4,
tapi syaratnya buat universitas di situ. Jadi memang ujiannya duluan berat. Setelah itu agak-agak landai. Sama seperti bawa mobil, yang berat itu gigi 1 ke gigi 2. Tapi kalau lihat Al-Khansa ini dia nggak pakai gigi 1, dia matic. Insya Allah mudah urusan ini, insya Allah. Saya cerita ini supaya jangan ibu-ibu Al-Khansa berpikir bahwa Ustaz Abdul Somad itu seperti turun berkarpet merah, tola al-badru alaina, turun bunga-bunga. Itu film India. Perjuangan ini berdarah-darah, Bu. Dihina orang, dijatuhkan orang, difitnah orang, dibully orang, akhirnya berdiri pondok. Dan sekarang kami sedang memikirkan bagaimana pondok sudah sekarang mendirikan, kalau anak ini tamat tahun 2027 alumni pertama, bagaimana mengirim anak ini ke Mesir, ke Yaman, ke IIU International Islamic University, tempat anak Pak Ilham sekarang, karena di situ standar internasional. Saya bilang anak ini mesti 3, Mesir, Yaman, IIU, karena standar internasional. Setelah anak ini tamat nanti, anak ini mesti pulang mengabdi, dan kita mesti membuatkan pondok-pondok cabang. Karena anak ini jangan hanya sekedar disekolahkan habis itu cari kerja sendiri, enggak. Kita mesti memikirkan, kepala ini terus diperas untuk memikirkan agama ini. Jadi kami juga punya komunitas ibu-ibu, kakak-kakak, ada namanya komunitas hamba Allah, ada namanya komunitas Ummu Aisyah, ada namanya banyak komunitas. Itulah relawan-relawan yang membantukan. Ustaz Somad, ya, dulu kita pembebasan tanah, sekarang udah selesai. Udah, Bu. Kemarin katanya mau buat kelas udah selesai. Udah, Bu. Kemarin katanya asrama udah selesai. Udah, Bu. Kapan habisnya ini Pak Ustadz? Sampai mati, saya bilang. Terus kalau ini pondok ini udah siap gimana? Kita buka pondok Nurul Azhar 2. Kalau Nurul Azhar 2 udah selesai gimana? Nurul Azhar 3. Kenapa pikiran ini nggak pernah selesai? Karena kepala kita ini kalau tidak kita ajak untuk memikirkan tanah, memikirkan kelas, memikirkan asrama, memikirkan makan santri, kepala ini akan memikirkan tas branded, gelang, cincin, anting. Maka kepala ini mesti diajak untuk memikirkan impon. Tapi bukan berarti ibu yang punya gelang, punya cincin nggak boleh. Boleh. Istri saya juga punya gelang, punya cincin. Yang gara-gara ini lalu masuk ke dalam baju. Itu tujuannya. Jadi ini langkah menurut saya Al-Khansa jauh lebih cepat. Itu yang saya ceritakan tadi, itu yang pondok Nurul Azhar yang yayasan saya dengan kawan-kawan. Kalau yang di rumah pondok tempat Ustadz Somad dengan Ustazah Fatimah yang kami lihat di internet itu lebih parah lagi. Tarik napas panjang untuk mendengarkan cerita ini. Ada tukang namanya Pak Mahmud, namanya kawan kita, sahabat dakwah kita. Pak Mahmud, ya, Ustazah Fatimah mau datang dari Jombang, Jawa Timur bulan Mei. Ini saya ngomong sama dia bulan April. Bulan Mei dia datang, kita langsung terima santri, saya bilang. Tapi kelas nggak ada Pak Ustadz, belajarnya di saung aja. Saungnya 1/4 ini, tiang 4, tiangnya kurus macam ini. Pakai ini nggak pakai plafon, lantai semen. Buatkan 2 saung, saya bilang. 1 saung untuk baca Quran, 1 saung untuk makan. Karena santri makan baca Quran, belajar di situ. Nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena tukang-tukang semuanya pulang kampung karena Idul Fitri.
Nggak ada manusia lagi yang bisa diminta tolong. Ada Ustaz, tapi non muslim. Orang non muslim ada, kata dia. Saya bilang kan jangankan non muslim, jin kafir pun serahkan semua. Yang penting sebelum Ustazah Fatimah datang, 2 saung ini siap. Nggak sampai 1 bulan siap 2 saung. Saung untuk makan dan saung untuk baca Quran. Kalau ibu bapak ada nonton saya menghatamkan kitab fikih Sulaiman Rasyid, itu di saung yang disiapkan itulah cuman 4 tiang, atap nggak pakai plafon, disitulah anak belajar. Nggak ada kelas baru ada setahun setelah itu. Akhirnya nyusullah datang asrama. Berdiri asrama tahun lalu diresmikan 4 lantai 36 kamar. Saya tanya tukang, berapa harga asrama ini selesai? Pak Mahmud, saya ada uang 1 M. Nih, tolong buatkan 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau uangnya kurang jangan lapor ke saya, diam aja dulu. Karena kalau lapor jantung saya tak tahan. Pokoknya ini buat. Ya Pak Ustadz. Dan saya nggak pernah nanya ke dia gimana kabar uang, nggak pernah. Akhirnya dia bangun 5, 10, 15, 20 selesai peresmian. Datang Kiai Hasan dari Gontor datang, saya buatkan prasasti. Pak Kiai, ya, tolong tanda tangani Pak Kiai. Kata Pak Kiai, gedungnya mana? Belum ada. Untungnya Pak Kiai nggak marah. Ya udah ditandatangani. Gedungnya belum siap. Udah selesai baru saya tempel. Ini gedungnya udah ada, ini belum ada, bayangin. Akhirnya bangunan itu selesai. Saya tanya Pak Mahmud, berapa kelas jadi Pak Mahmud? 5, 10, 15, 20, 4 lantai. Berapa jadinya? 8 miliar Pak Ustaz. Jadi sekarang anak nggak punya asrama, kami tinggalkan di rumah tipe 36, nggak pakai pagar. Bahaya ini Pak Ustadz kalau anak santri perempuan tinggal di rumah tipe 36 nggak pakai pagar. Gimana nanti kalau ada pencuri? Ya kita doa sama-sama supaya aman. Melapor ustazah yang ngawal. Ada pencuri masuk? Enggak Pak Ustadz. Terus tidur pencuri itu di kamar santri. Astagfirullah. Ya Allah, ini anak gadis orang kalau mengamuk bapaknya, tolonglah ya Allah, kasihlah ini. Akhirnya dapat tanah, dibeli, buat asrama. Terakhir asrama 36 kamar. 2 tahun yang lalu siap. Lalu saya tanya, berapa semua total bangunan ini? 17 miliar. Maka saya bilang sama santri-santri itu, kalian patut bersyukur pada Allah. Kalianlah tidur di kamar yang harganya 17 miliar. Semuanya kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu kan tahu saya tidak dekat dengan pejabat, saya tidak dekat dengan konglomerat, saya bukan orang politik. Ini semua dari mana? Dari jamaah yang percaya. Hubungan kita hubungan trust. Jadi kalau ditulis di atas nih hijrah, sudah hijrah dari yang belum ngaji ke ngaji, yang belum tobat, yang riba, yang sudah hijrah. Tapi jangan cuma hijrah, setelah hijrah kita berjamaah. Inilah yang dimaksud dengan berjamaah ini. Berjamaah ngaji selama ini tiap bulan di Hotel Syariah Zahra, bagus. Tapi nanti selang-seling di Hotel Zahra, nanti juga di sini. Karena ngaji di sini nih beda semangatnya. Kalau di Hotel Zahra kita bangkitkan Hotel Syariah supaya masyarakat ke Hotel Syariah.
Anda mau jalan-jalan menikmati laut alam yang indah di Kendari, memang enak ikan tenggiri dibawa ke Makkah. Kalau jalan-jalan ke Kendari, nginapnya di Hotel Zahra. Potong nanti untuk Instagram. Lalu kemudian kalau kita di sini kita langsung nampak, jadi nggak teori. Kira-kira apa yang perlu diselesaikan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, ada rezeki. Kita doakan Bapak Ibu semua diberikan kelapangan rezeki. Fa idza faralta fansab, kalau sudah selesai satu, fansab, cari yang lain. Saya berharap setelah masjid ini selesai, nanti pertama buat TK dulu. Kira-kira kalau TK di mana cocoknya? Jangan dibuat TK di bawah. Anak-anak nggak bisa dia sholat. Cari yang strategis. Mau di kiri, mau di kanan, mau di belakang. Jangan buat di atas. Jatuh anak itu terguling ke bawah. Pikirkan juga resiko. Kenapa TK duluan? Karena pelajaran yang dari kami, kalau sudah buat TK, nanti bapak ibunya datang, Ustaz Somad, anak kami kan sudah hafal juz amma. Kami takut kalau anak kami masuk SD tempat lain hafalannya hilang. Tolonglah buatkan SD Pak Ustaz, tanpa kita iklankan SD. Slogan TK-nya, tagline-nya singkat aja. Tamat TK, hafal juz amma. Kami hanya menerima TK setahun sebelum SD. Yang kecil-kecil, yang bocil-bocil, yang pakai pempes nggak kami terima. Siapa yang mau mencebokkannya? Saya bilang saya nggak sanggup menggaji guru untuk mencebokkan, cebok sendirilah. Hanya menerima setahun sebelum SD. Karena anak yang setahun sebelum SD ini, dia disuruh menghafal juz amma 6 bulan 7 bulan hafal tanpa melihat, karena dia belum bisa baca, hanya ngikut mulut. Amma yatasaalun, ikut. Anin naba'il azim. Yang penting gurunya rajin, cari guru yang penyayang, jangan yang garang, dicekiknya anak tuh nanti. Kemarin yang tahun ajaran ini TK, saya tanya kepala TK, gimana ibu kepala TK pendaftaran anak baru? Kita buka 3 kelas Pak Ustaz. Kenapa 3 kelas? Karena kita cuma punya 3 kelas dan gurunya cuma ada 3 kelas. Pendaftaran jam berapa? Pendaftaran jam 8 pagi, jam 12 full. Enggak nerima lagi. Padahal kami di kampung, jauh dari kantor gubernur, bukan seperti Al-Khansa. Ini tanahnya semeter 1 juta, bayangkan itu. Maka jangan sampai ada yang tanah ini kena ambil, mesti dijaga siang malam ini. Tapi insya Allah aman, ini masjid ini aman, gak ada pintu, gak ada jendela, aman. OTW OTW. Nah, nanti buka pertama TK dulu. TK setahun saja, nanti acara wisuda TK. Acara wisuda TK, anak-anak ke depan nyetor hafalan. Diundang Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota untuk mengiklankan, untuk melihat. Mudah-mudahan nanti pas acara wisuda TK-nya pas jadwal saya ke Kendari. Amin. Insyaallah. Anak TK belajar nggak perlu kelas, belajar di masjid pun bisa. Yang penting ada gurunya. Imam kami angkat 2 orang, lalu kemudian sangat bagus sekali kalau dia sepaket. Imam suaminya jadi imam, istrinya jadi guru TK. Jadi kita nggak susah-susah. Karena kalau perempuan ini guru TK, suaminya luar, nanti dibawanya istrinya ini. Atau misalnya imam ini sudah bagus, cuman istrinya pula mak lampir. Akhirnya diganggunya suaminya ini. Nah itu. Tapi kalau dapat imam, istrinya guru TK,
bagus sekali. Jadi dia di pondok bagus, sepaket. Nah, nanti ketika sudah tamat SD, tamat TK, nanti bapak ibunya datang. Ibu-ibu Al-Khansa, tolonglah bukakan SD ya. Anak kami kalau sampai ke SD lain nanti hafalannya hilang. Akhirnya nanti dibuka SD. TK Al-Quran Al-Khansa, SD Quran Al-Khansa. Nggak usah terburu-buru, TK aja dulu. Habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA. Masalah perguruan tinggi nggak usah buka Universitas Al-Khansa. Silakan dia kuliah ke ITB, nanti dia jadi pakar teknik, Institut Teknik Bandung. Silakan dia ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Silakan dia ngambil jurusan politik UGM. Silakan dia fakultas kedokteran UII. Karena di UII itu ada hafal Quran gratis, fakultas kedokteran. Rektornya ngomong ke saya, ini Pak Ustadz, anak kami dari Al-Khansa sudah hafal Quran, mau masuk polisi. Pak Jenderal Fulan ngasih tahu ke saya, kalau ada santri Pak Ustadz yang hafal Quran mau masuk polisi, bawa berkasnya ke sini. Jadi anak-anak kita ini cukup belajar agama ini TK, SD, SMP, SMA. TK Quran Al-Khansa, SD Quran Al-Khansa, SMP Quran Al-Khansa, SMA Quran Al-Khansa. Setelah itu dia akan kuliah, dialah yang nanti akan melanjutkan dakwah ini ke depan insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal atau ngawang-ngawang? Masuk akal. Terserah, kalau ibu bilang ngawang-ngawang ya nggak apa-apa. Itulah makna berjamaah. Hijrah sudah, berjamaah sudah. Susah kita mau berjamaah ini, susah kita istiqomah kalau tidak berjamaah. Makanya nanti pertemuannya, apalagi nanti kalau sudah anak-anak banyak, oh enak sekali kita pertemuan bulanan, pertemuan pekanan. Ini di Masjid Al-Khansa, pengajian wajib sore Jumat ibu-ibu. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Az-Zahra, kalau di Riau Az-Zahra, Az-Zahra 4 kali pengajian. Jumat sore habis asar baca Yasin, habis baca Yasin zikir doa, kirim kepada almarhum almarhumah, habis itu ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Yang tahsin Ustazah Fatimah langsung yang ngajar. Kenapa bukan Ustaz Somad yang ngajar? Karena pengajiannya perempuan. Kalau perempuan ngaji tahsin sama Ustazah perempuan. Jangan ngaji tahsin sama laki-laki. Nanti Ustaz laki-laki itu menengok mulut orang ngaji, miu. Jangan ngaji sama laki-laki kalau ngaji tahsin. Kalau pengajian umum nggak apa-apa. Jangan ada kontak dengan laki-laki yang tidak mahram. Ibu Mawar yang mengurus saya sudah bertahun-tahun, tapi beliau nggak ada nomor handphone saya, dan saya pun tak ada nomor handphone beliau. Kenapa begitu? Menghindarkan fitnah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai Ustaz hanya pandai buat ceramah aja, tiba-tiba sampai jam 2 malam ngobrol sama bini orang. Mari kita jaga hati kita, jangan bicara dengan perempuan yang gak mahram. Pas diperiksa handphonenya, bini orang semua isinya. Apa itu? Ustaz kok tahu? Saya pernah ditelepon bini orang jam 12 malam. Assalamualaikum. Salah sambung saya bilang. Ustaz
kita bohong kan, kita ustaz. Betul, saya bilang. Yang kuat, istri saya sebelah, saya bilang. Ada apa, saya bilang. Saya sedang di kamar Pak Ustadz, duduk di atas sajadah. Terus kenapa nelpon saya? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba dengan PSK. Ngadunya ke saya. Mestinya ngadu ke BNN. Terus ngapa ngadu ke saya? Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Lapor ke Badan Narkotika Nasional. Tangkap, saya bilang. Tapi katanya surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustadz. Siapa yang ngajari kamu begitu? Ustadz saya, Ustadz setan itu, saya bilang. Masa suami mabuk, berselingkuh, jahat, dibilang surga di bawah tapak kaki suami. Laporkan dia ke polisi, tangkap dia, gugat ke pengadilan, saya bilang. Kalau dia berubah, taubat, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak berubah, jahat, gugat ke pengadilan. Katanya kalau menggugat suami, tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Itu kalau suaminya baik, kau gugat. Kalau suami macam ini kau gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau perempuan ini dibodohi, hartanya diambil, gajinya diambil, dieksploitasi, ditekan. Saya nggak mau gitu. Makanya kalau ada ustadz-ustadz melo yang mengajarkan ibu, ikhlaskan saja, ikhlaskan. Kalau ada ustadz begitu mengajarkan, bawa dia ke atas, tolakkan dari atas. Sadis ustadz ini. Jadi semua ini Al-Khansa sudah ramai alhamdulillah. Tapi kota Kendari penduduknya 300.000 orang. Berarti kalau dibagi dua, 150.000 orang laki-laki, 150.000 perempuan. Kalau perempuan ini dibagi tiga, 50.000 anak SD, SMP, 50.000 nenek-nenek, 50.000 usia produktif. Berarti mestinya anggota Al-Khansa paling tidak 5.000. Kalau 10% dari 50.000 itu, masih banyak yang belum digarap oleh Al-Khansa. Yang sudah ini alhamdulillah, yang belum mesti kita tarik lagi untuk ngaji. Insya Allah saya yakin kalau masjid sudah berdiri, sekolah berdiri, orang akan datang beramai-ramai. Kenapa? Prinsipnya di mana ada gula, di situ ada. Setelah saya banding-bandingkan Al-Khansa dengan Az-Zahra, saya bandingkan Al-Khansa dengan Nurul Azhar, maka perjalanan Al-Khansa jauh lebih mulus. Al-Khansa dapat tanah, kami kena prank. Al-Khansa letaknya dekat kantor gubernur, kami jauh. Al-Khansa letaknya strategis, cantik lokasinya, di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengah tanah orang. Strategis, cantik. Maka insya Allah ke depan ini menjadi lebih baik. Insya Allah. Bismillah, tawakkalna Allah, la haula wala quwata illa billah. Hijrahnya sudah, berjamaahnya di Al-Khansa ini kita berjamaah. Kalau sudah kita berjamaah, insya Allah istiqomah. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai ke jannah. Syarat jannah ini syaratnya cuma satu, mati. Nanti ibu pulang tanya sama suami, abang mau masuk surga? Mau. Syaratnya satu bang, mati. Maksudnya apa? Maksudnya kita hijrah berjamaah, istiqomah sampai mati. Sampai surga lah Pak. Iya, mati dulu baru masuk surga. Gimana mau masuk surga belum mati? Yang bisa masuk surga belum mati itu Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Kalau kita mati dulu. Makanya insya Allah nanti bersama kita di Al-Khansa, bersama di Kendari, bersama juga kita nanti di Jannah insya Allah. Cuman ketua Al-Khansa ini nggak adil. Pas Jannah dibuatnya foto dia. Mestinya foto saya lah di situ.
Saya dibuatnya pas lagi berjuang aja, pas lagi hijrah berjamaah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomongnya sampai jam 8.30. Kenapa Ustaz dibatasi? Karena belum pernah pesawat mau menunggu Ustaz. Kalau saya ngomong ini mau aja terus, sampai saya ditinggalkan pesawat, gawat nanti saya ditelepon Ustazah Fatimah. Kemana? Udah naik jet ski nggak ngajak-ngajak katanya. Video dengan Pak Haji kemarin udah sampai rumah, saya nggak ada kirim, dia kirim, kok nggak ada ekspresinya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah Selasa, Rabu, Kamis. Selasa dengan santri-santri, Rabu subuh ngisi pengajian Riyadhus Shalihin, habis itu nerima tamu pagi, siang, sore, malam. Tamu saya padatkan hari Rabu saja. Hari Kamis menjadi suami yang baik, bawa istri ke pasar, belanja, nunggu. Jadi kalau bapak-bapak menunggu istri, saya menunggu juga. Semua mesti dibagi. Habis itu nanti Jumat pergi ke Jawa Timur, habis itu pulang lagi ke rumah. Jumat berikutnya nanti ke Sabah, Sarawak, Malaysia, pergi lagi. Terus sampai kapan nih Pak Ustadz? Sampai mati. Masalah mati ini saya dengan ibu terserah, mau ibu duluan saya belakangan boleh. Kalau saya mati duluan, insya Allah pahala masjid, pahala sekolah mengalir untuk saya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatan, mentang-mentang saya nggak ikut bangun. Karena saya sudah sampaikan, sudah saya tumpahkan semua pikiran saya, lalu nanti dieksekusi. Anak-anak tiap pagi membacakan Al-Fatihah. Walaupun Pak Haji yang mewakafkan tanah, walaupun Bapak yang bangun, tapi anak-anak itu tetap ngirim Al-Fatihah ke saya. Kenapa? Karena nama saya di prasasti itu. Tengok mereka, untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Begitulah ikhlasnya bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ada mereka minta nama dia di sini, nama Abdul Somad, tapi catatan malaikat tidak pernah lupa. Justru nama yang dilihat itu boleh jadi tidak diterima karena ria, karena ditengok manusia, tapi amal bapak ibu tidak ada dilihat manusia, yang melihat hanyalah Allah. Begitu cara menghibur orang yang namanya nggak ada di prasasti. Nggak penting diketahui manusia, yang penting diketahui Allah. Berikut ini peresmian masjid secara seremonial oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita lokal TK Quran Al-Khansa oleh Abdul Somad. Saya khawatir saking banyaknya saya seremonial ini, nanti kata malaikat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Diaminkan pula. Astagfirullah. Janganlah secara seremonial. Kita maunya masuk surga ini khalidina fiha abada. Saya setiap mau pergi, saya bilang sama istri saya, aku pergi ini pergi berjihad. Kalau aku mati, jenazahku nggak pulang, karena tiket jenazah mahal. Saya nggak mau membebani jamaah. Kalau kebetulan aku meninggal pas jadwal di Sumatera Utara, bawa jenazahku ke kampung emakku, sudah saya buat kosong di dekat kubur emak saya sebelah kanan. Saya kosongkan, itu kuburku nanti. Kalau kebetulan aku mati di Riau, kuburkan aku pas di depan imam Masjid Hajjah Rohana, masjid emak saya. Tapi kalau saya kebetulan mati pas jadwal di Kendari, kuburkan saya di komplek Al-Khansa. Boleh apa enggak?
Semangat kali jamaah. Kenapa saya mau mati di sini? Supaya anak-anak jamaah setiap hari ziarah mengirimkan Al-Fatihah. Kalau dikuburkan kita di makam pahlawan, banyak koruptor di situ. Makanya Kapolri Jenderal Hugeng nggak mau di makam pahlawan. Jenderal Hugeng kata Gus Dur, 2 polisi yang baik, 1 polisi Hugeng, 1 polisi tidur. Dia mau dimakamkan. Maka saya kalau mati pas jadwal di sini, jangan kirim jenazah saya pulang. Kenapa? Berapa tiketnya itu? Dari Kendari ke Jakarta, dari Jakarta Pekanbaru. Dan yang paling gak enaknya, dimasukkan kita sama-sama koper sama sayur. Al-Mukarram Abdul Somad sama koper. Tengok kanan koper. Bagus saya mati di sini. Kalau boleh saya dikuburkan di sini. Boleh Ustaz. Insyaallah. Kerja dulu Pak. Jangan takut cerita mati. Jangan pernah takut cerita mati. Jangan suami takut cerita mati, nanti istrinya nggak siap menerima kematian. Saya bilang sama istri saya, itu di atas lemari ada tas warna hitam. Di dalamnya ada kain ihram 3, sudah kucuci pakai air zam-zam. Kalau aku mati, itu jadi kafanku nanti. Saya tulis siapa yang memandikan saya, siapa yang memasukkan ke liang lahat. Dan saya tulis, aku nanti lepas dari masjid kalau aku mati di rumah. Jangan pakai kata sambutan, supaya cepat aku berjumpa dengan amal soleh. Detail saya tuliskan. Jangan takut cerita mati. Banyak ustaz ceramah, marilah kita ingat mati. Maksudnya orang mati, dia nggak ingat. Kalau saya cerita mati, aku mati. Dengan ingat mati inilah kita semangat untuk beramal soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Memang enak makan lupis. Makan lupis bersama anak-anak. Ibu-ibu jangan menangis, nanti makeupnya rusak. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Semoga yang saya sampaikan tadi tercapai niat baik kita ini menjadi kompleks pendidikan Al-Khansah.